Kalau kondisi sekarang dengan saudara-saudari saya yang Dayak, alhamdulillah sekarang mereka sudah jauh perubahan. Yang dulunya primitif, sekarang alhamdulillah sudah seperti kita juga, akhlaknya baik, yang tidak ada lagi seperti dulunya, seperti primitif. Kalau masalah kendala sebenarnya sih banyak. Kendalanya seperti pembinaan untuk mualaf ini kan memerlukan dana, memerlukan transportasi. Nah, itu tantangannya tuh, sulit untuk merubah. Dulunya hati mereka menggebu-gebu ingin belajar, tapi karena tidak ada dari pembinaan khusus untuk mualaf pedalaman, makanya mereka agak kendor ke masalah agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebagian masjid kita habis sholat Jumat, lalu kemudian jamaah diajak berkumpul, tunggu sejenak, akan ada saudara kita yang masuk Islam. Setelah masuk Islam, habis itu dikasih kain sarung, habis itu tidak tahu lagi di mana rimbanya. Tiba-tiba datang lagi bawa sertifikat mu'alaf ketika pembagian zakat fitrah. Ini tidak mendidik, maka perlu ada sebuah lembaga yang mengaturnya. Alhamdulillah diawali di Pontianak. Tidak disebut mualaf center karena mungkin ini orang merasa minder, tapi disebut dengan saudara seiman. Mari kita support program ini karena nanti mereka akan dididik, ada baca Quran, ada fikih, ada akidah, ada akhlak, supaya memang betul-betul masuk Islam dan merasakan manisnya Islam. Kita support program ini dengan mengirimkan donasi ke Bank Muamalat, nomor rekening 62100666911 atas nama Baitul Mal Munzalan Indonesia Saudara Seiman. Mari kita bersaudara sampai ke surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya ingin dakwah ini ke pedalaman? Saya tidak punya ilmu, Ustaz. Orang yang lemah. Walaupun saya sudah lama masuk Islam, tapi saya masih mengakui bahwa saya betul-betul tidak punya ilmu. Saya cuma punya semangat saja. Semangat untuk berbagi kepada teman-teman mu'alaf bahwa belajar agama Islam ini tidak susah, tidak sulit seperti yang kita bayangkan kalau kita mau. Ada orang tua umurnya sekarang nih 113 tahun. Dia suku Dayak Iban, sudah lama masuk Islam. Dia semangat mempelajari agama Islam. Kalau ada majelis taklim, dia mau ikut walaupun jalan kaki. Terus dia bilang, saya tanya dengan dia dalam bahasa Indonesia, Indai, Ibu, kamu sudah hafalkah surah Al-Fatihah? Oh, katanya, nemulah aku, nemu mimet maksud itu tahu sedikit. Coba Indai, kata kamu. Coba Indai, saya bilang kan, dicobalah dia dengan Al-Fatihah, tapi dengan terbata-bata, dia kan belum begitu hafal, tapi semangat dia, Ustaz. Dia bilang bahwa inilah yang membawa saya nanti, gitu kan, menyelamatkan saya. Nah, itu dia yakin dengan surah Al-Fatihah, dia yakin itu bisa menyelamatkan dia dalam kubur, Ustaz. Kalau untuk lingkungan kecamatan maupun kotanya, jalannya sudah lumayan bagus, kendaraan juga lancar. Cuma yang kendalanya ke pelosok-pelosok. Saya ingin ke salah satu tempat. Itu perjalanan kalau pakai speed, itu mungkin berkisar 4-5 jam. Terus saya belum pernah ke sana. Ini dari cerita bahwa di situ ada beberapa mu'alaf. Di sana sangat memprihatinkan. Tapi nanti insya Allah saya ke sana. Kalau kondisi sekarang dengan saudara-saudari saya yang Dayak, alhamdulillah sekarang mereka sudah jauh perubahan. Yang dulunya primitif, sekarang alhamdulillah sudah seperti kita juga, akhlaknya baik, yang tidak ada lagi seperti dulunya, seperti primitif. Alhamdulillah sekarang dah luar biasa perubahannya.
dan toleransinya juga antar agama juga bagus. Tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu kita nggak usah cerita itu udah luar biasa. Nah, tapi sekarang alhamdulillah. Kalau masalah kendala sebenarnya sih banyak. Kendalanya seperti pembinaan untuk mualaf ini kan memerlukan dana, memerlukan transportasi. Itu kendalanya. Dan lagi pun teman-teman saya yang mualaf pedalaman, karena mereka ini kurang diperhatikan awalnya, makanya mereka agak kurang respect belajar agama. Nah, itu tantangannya tuh, sulit untuk merubah. Dulunya hati mereka menggebu-gebu ingin belajar, tapi karena tidak ada dari pembinaan khusus untuk mualaf pedalaman, makanya mereka agak kendor ke masalah agama. Sholat pun tidak mau. Karena apa? Ada yang tadi pasangannya, baik itu suami maupun istri yang muslim, kurang mengajak mereka untuk mempelajari agama Islam. Nah, itu jadi tantangan kita sekarang ini. Karena mereka udah merasa tua. Oh, saya udah 20 tahun udah masuk Islam. Mereka kayaknya kayak putus asa. Yang penting ya udah, kami kan udah masuk agama Islam, enggak apa-apa. Nah, sholat pun enggak apa-apa, enggak sholat pun enggak apa-apa. Nah, muslim-muslim sana yang udah muslim-muslim yang udah dari lahir itu tidak ada satupun mau berdakwah mengajarkan para mualaf ini. Ada. Cuma tadi enggak ada yang gigih untuk mengajak. Maksudnya tuh kurang semangat. Karena apa? Satu, mereka juga itu tadi tidak ada dana kalau untuk membiayai. Terus untuk berjalan kemana-mana tuh memang perlu transportasi. Dan lagi pun semangatnya dari teman-teman yang mualaf ini tadi nih kurang untuk belajar. Karena itu tadi, waktu mula mereka masuk Islam tuh tidak langsung diajarin. Udah 1 tahun, 2 tahun baru diajak belajar gitu kan. Nah, itu yang jadi gendalanya tuh. Yang pertama memang jauh dari kota. Dan kebetulan yang Islam yang ada di desa tersebut mungkin merasa pas-pasan ilmunya dan dia malu untuk mengajari, takut salah. Nah, itu masalahnya. Teman-teman yang mualaf pun merasa tidak ada dipeduliin. Fasilitas seperti tadi, kendaraan juga susah, perjalanan juga susah gitu kan, jauhnya jarak. Nah, itu masalahnya. Ada juga yang di sisi kota, mereka semangat ingin belajar. Cuma pembinaan ini tadi 1 minggu 1 kali. Kalau udah 1 minggu 1 kali, kita tahulah belajar agama kalau 1 minggu 1 kali. Bukannya tambah semangat, belum sempat dia hafal, udah lupa lagi. Maunya mereka ini kalau boleh setiap hari dilakukan pembinaan kepada mereka. Kenapa saya ingin dakwah ini ke pedalaman? Saya tidak punya ilmu, Ustaz. Makanya sampai sekarang saya mengatakan diri saya orang mualaf, orang yang lemah. Walaupun saya sudah lama masuk Islam, tapi saya masih mengakui bahwa saya betul-betul tidak punya ilmu. Saya cuma punya semangat saja. Semangat untuk berbagi kepada teman-teman mualaf bahwa belajar agama Islam ini tidak susah, tidak sulit seperti yang kita bayangkan. Kalau kita mau, dakwah yang saya ingin perjuangkan ini, Ustaz, ingin memberikan semangat kembali kepada saudara-saudara saya yang mualaf untuk mempelajari agama Islam ini. Untuk apa? Untuk bekal nanti. Ada orang tua
umurnya sekarang nih 113 tahun. Dia suku Dayak Iban. Sudah lama masuk Islam. Dia semangat untuk mempelajari agama Islam. Kalau ada majelis taklim, dia mau ikut. Walaupun jalan kaki. Saya melihat semangatnya ibu ini. Dia bilang kadang-kadang dia tidak begitu lancar bahasa Melayunya. Karena kami dua pakai bahasa Dayak. Terus saya tanya dengan dia dengan bahasa Dayak. Ibu ingin mempelajari agama Islam ini, apa maksudnya? Aku tuh kak belajar agama Islam tuh, uke nama anak. Laban aku tuh udah tuai, ndak lama dah aku tuh parai, aku ninga dalam TV. Nanti kita ndak belajar agama, nada kena bekal kita lah dalam kubur, nada bekal kita lah di akhirat. Terharu saya, Ustaz. Yang artinya begini, saya mempelajari agama Islam ini bukan apa, saya ini udah tua nak, karena saya mendengar ada ceramah di televisi, kalau kita tidak mau belajar agama, nanti tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dalam kubur, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat. Apa yang kamu pelajari dalam pengajian itu? Saya bilang gitu kan. Oh, dia jawabnya, oh, aku belajar mengaji, aku belajar ngambil wudu, aku belajar membaca surah Al-Fatihah, aku belajar Bismillah, aku belajar takbir Allahu Akbar. Nah, itu. Oh, lalu gini katanya, saya belajar di pengajian itu, saya belajar mengaji, dia bilang kan, saya belajar surah Al-Fatihah, saya belajar takbir Allahu Akbar. Nah, dia bilang gitu. Nah, terus karena ustadz saya yang mengajari di itu, surau itu, dia bilang, kalau nanti yang kita bawa, kita meninggal nanti, nah hasil kita mengaji itulah, seperti surah Al-Fatihah tadi itu katanya kan, yang bisa menyelamatkan kita dalam kubur nanti, bisa membawa kita ke surga. Dia bilang gitu kan. Saya tanya dengan dia dalam bahasa Indonesia, Indai, ibu, kamu sudah hafalkah surah Al-Fatihah? Oh, katanya, nemulah aku, nemu mimit maksud itu tahu sedikit, terbata-bata, dia kan belum begitu hafal, tapi semangat dia, Ustaz. Semangat untuk mempelajari ini tadi. Dia bilang bahwa inilah yang membawa saya nanti, gitu kan, menyelamatkan saya. Nah, itu dia yakin dengan surah Al-Fatihah, dia yakin itu bisa menyelamatkan dia dalam kubur loh, Ustaz. Sekarang saya butuh dana untuk pertama untuk menuju lokasi saudara-saudari saya yang jauh dari kota, yang di pelosok. Memang saya butuh dana, tidak mencukupi lah, Ustaz. Tapi ya saya ala kadarnya lah. Memang itulah yang kami gunakan untuk semaksimal mungkin untuk pembinaan ini. Tapi saya tidak akan putus asa, Ustaz. Saya akan berusaha sedaya upaya untuk membantu teman-teman saya di pelosok, untuk membina mereka, untuk memberi semangat kepada mereka untuk mempelajari agama Islam ini. Dari mana saya dapat itu? Dari saya berniaga, Ustaz. Dari saya berniaga, jualan seperti ini, pakaian adat Dayak, seperti yang saya pakai sekarang ini juga. Saya ada jual, keuntungan saya bagi, sebagian untuk keluarga saya, sebagian tadi keuntungannya itu untuk saya berdakwah keliling. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun.